Selamat sore, materi kita hari ini adalah materi tentang kebijakan moneter. Oke, nah apa yang dikatakan dengan kebijakan moneter ini akan kita lihat ya. Baiklah, kita akan mulai. Kebijakan moneter ini dikatakan yaitu sebagai langkah ya yang diambil, langkah yang diambil oleh penguasa moneter ya. Siapa penguasa moneter? Penguasa moneter itu adalah bank sentral ya atau Bank Indonesia. Untuk apa? Untuk mempengaruhi ya, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau sering dikatakan dengan JUB, jumlah uang beredar. Nah, apa yang dikatakan dengan tujuan kebijakan moneter ya? Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini ya, yang pertama adalah tujuan dari kebijakan moneter yang pertama untuk menjaga kestabilan ekonomi ya, untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kemudian yang kedua, untuk menjaga ya keterlibatan ya, kestabilan harga. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja ya. Meningkatkan kesempatan kerja. Berikutnya untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran ya. Oke. Inilah tujuan kebijakan moneter. Nah, berikutnya yang kita lihat adalah yaitu apa jenis ya kebijakan moneter ini, atau sering dikatakan instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama, instrumennya atau jenisnya adalah yaitu kebijakan pasar terbuka, atau sering ini disebut dengan open market policy ya. Open market policy atau kebijakan pasar terbuka. Ini dikatakan adalah kebijakan yang memperdagangkan ya. Ini disebut adalah kebijakan yang memperdagangkan sertifikat ya Bank Indonesia atau sering disebut dengan SBI ya. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, kebijakan open market policy ini jika ya dikatakan nanti dia menjual sertifikat Bank Indonesia, maka ini nanti untuk mengatasi inflasi. Dan ketika membeli sertifikat Bank Indonesia, maka ini nanti tujuannya untuk mengatasi deflasi ya. Deflasi. Nah, berikutnya kebijakan yang kedua adalah kebijakan yang disebut dengan kebijakan diskonto atau sering dikatakan discount policy. Kebijakan diskonto atau discount policy ini adalah kebijakan yang dilakukan untuk kebijakan untuk menaikkan ataupun
menurunkan suku bunga. Jadi discount policy itu atau politik diskon itu adalah suku bunga, ya. Suku bunga bank umum. Nah, maka kalaulah dia menaikkan suku bunga, maka ini nanti tujuannya mengatasi inflasi. Nah, jika menurunkan suku bunga, maka ini tujuannya untuk mengatasi deflasi. Nah, berikutnya adalah kebijakan yang ketiga disebut dengan kebijakan cadangan kas atau sering dikatakan dengan cash ratio. Nah, cadangan kas atau cash ratio ini nanti dikatakan adalah kebijakan untuk menaikkan ataupun menurunkan cadangan kas bank umum, ya. Cadangan kas bank umum. Nah, maka jika menaikkan cadangan kas ini nanti tujuannya untuk mengatasi inflasi, ya, inflasi. Dan ketika menurunkan cadangan kas, maka ini nanti tujuannya untuk mengatasi deflasi. Oke. Berikutnya adalah, ya, kebijakan yang keempat disebut dengan kebijakan kredit selektif. Yang keempat dikatakan kebijakan kredit selektif. Nah, kebijakan kredit selektif ini adalah kebijakan untuk memperketat ataupun mempermudah pemberian kredit, ya, melalui bank umum. Nah, maka kalau dikatakan nanti memperketat kredit ini tujuannya mengatasi inflasi. Jika mempermudah, maka ini nanti tujuannya untuk mengatasi deflasi. Ini dia. Nah, intinya kebijakan moneter ini dilakukan untuk mengatasi inflasi, makanya mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, yang terakhir dari kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang disebut dengan kebijakan dorongan moral, ya. Kebijakan dorongan moral. Nah, yang disebut dengan kebijakan dorongan moral atau sering disebut ini nanti adalah moral suasion. Ya, moral suasion. Ini dikatakan adalah kebijakan dapat berupa, ya, ini di kebijakan moneter dapat berupa berbagai pengumuman, ya. Berbagai sifatnya itu berbagai seperti pengumuman, ya. Kemudian seperti pidato, kemudian seperti himbauan, ya, kemudian seperti surat edaran. Ya, itu moral suasion, ya, yang ditujukan ya, yaitu ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya, ya. Ditujukan kepada seluruh bank umum dan pelaku moneter lainnya. Nah, tujuannya apa? Ya, isinya itu dapat berupa ajakan. Nah, biasanya isinya itu berupa ajakan
kemudian berupa himbauan lah ya, ajakan, himbauan ataupun ya larangan untuk menahan pinjaman ya, untuk menahan pinjaman, tabungan ya, tabungan ataupun melepas atau sebaliknya lah ya, melepas pinjaman. Nah, itu dia jika terjadi situasi yang disebut inflasi atau deflasi. Nah, inilah yang dikatakan dengan kebijakan moneter. Intinya sekali lagi bahwa kebijakan moneter dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, mempengaruhi jumlah uang beredar itu ada dua. Apakah dipengaruhi jumlah uang beredar yang terlalu banyak atau jumlah uang beredar yang terlalu sedikit? Jika terlalu banyak, itu akan mempengaruhi sistem perekonomian. Nah, jika terlalu sedikit juga akan mempengaruhi. Maka harus dilakukan yang namanya kebijakan moneter yang diambil oleh penguasa moneter, yaitu bank sentral. Demikian materi kita hari ini tentang kebijakan moneter. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like and share-nya ya. Terima kasih.